Shalom, selamat datang dalam Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 19 April 2026. Judul renungan hari ini adalah Akan Terjadi Oleh Karena Iman. Ayat Alkitab pembukaan kita terdapat dalam 1 Korintus 15 ayat 51, yang berbunyi, "Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah." Bertentangan dengan anggapan agama, Alkitab tidak mengatakan bahwa semua orang akan mati. Renungkan kembali ayat pembuka kitab suci kita. Roh Kudus melalui Rasul Paulus menyingkapkan suatu rahasia. Kita tidak akan mati, kita akan diubah. Dengan kata lain, ada generasi gereja yang akan menyaksikan pengangkatan tanpa mengalami kematian, dan itu adalah generasi kita, karena kita percaya dan hidup dalam wahyu ini. Iman kita tak tergoyahkan. Pengangkatan yang akan kita alami, yang disebut pengangkatan gereja, akan menjadi ekspresi iman kita. Itu tidak akan terjadi dengan ketidakpercayaan. Allah memberi kita Henoh dalam Perjanjian Lama sebagai contoh. Alkitab berkata, "Karena iman, Henoh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian." Ibrani 11 ayat 5. Ia diangkat karena iman. Tetapi sebelum pengangkatannya, ia memiliki kesaksian bahwa ia menyenangkan Allah. Dan Alkitab mengatakan bahwa tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6. Henoh berjalan bersama Allah melalui iman, dan suatu hari ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kejadian 5 ayat 24. Dengan cara yang sama, gereja akan diangkat dari bumi ini melalui iman dalam waktu dekat. Tuhan akan datang untuk umat yang beriman, siap dan penuh pengharapan, hidup dalam kesadaran akan kedatangannya yang segera. Harapan adalah iman yang diwujudkan. Seperti pria yang berada di gerbang indah, yang memandang Petrus dan Yohanes, berharap menerima sesuatu. Pandangan kita tertuju pada Tuhan, menantikan kedatangannya. Ingatlah apa yang dikatakan firman. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi, tanpa menanggung dosa, untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Ibrani 9 ayat 28. Oleh karena itu, jika ada yang mengkritik pesan imanmu yang kuat, ingatkan mereka tentang Henokh, seorang pria yang imannya begitu kuat sehingga ia meninggalkan dunia ini tanpa mengalami kematian. Engkau termasuk dalam garis keturunan iman yang sama. Engkau sedang dibangun oleh firman untuk waktu mulia itu. Tetaplah memusatkan hatimu kepadanya. Jalani setiap hari dengan kesadaran bahwa engkau berada di generasi yang beruntung untuk membawa pesan Injil secara utuh dan untuk mengantisipasi serta mengalami pengangkatan gereja. Kemuliaan bagi Allah. Mari kita bersama-sama ucapkan pengakuan iman berikut. Aku hidup dalam pengharapan yang penuh sukacita akan kedatangan Tuhan, berjalan dalam iman dan menyenangkan Dia dalam segala hal. Hidupku diatur oleh firman Tuhan. Aku teguh, tak tergoyahkan, selalu berlimpah dalam pekerjaan Tuhan. Aku berjalan dalam kebenaran dan dalam terang firman Tuhan, menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Untuk lebih mendalami dan mengerti renungan kita pada hari ini, baca juga ayat-ayat berikut ini. Ibrani 11 ayat 5-6. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Filipi 3 ayat 20-21. Jangan lupa untuk membagikan renungan ini kepada teman, saudara, dan kenalan kalian, supaya mereka juga diberkati dengan firman yang ada di dalamnya. Dan jika Anda belum menerima keselamatan atau belum menerima Kristus secara pribadi dan ingin menikmati kehidupan Kristus dalam dirimu, inilah saatnya bagimu. Mari ucapkan dengan kesungguhan hati doa berikut ini. Ya Tuhan Allah, aku datang kepadamu dalam nama Yesus Kristus. Firman-Mu mengatakan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Aku meminta Yesus masuk dalam hatiku, menjadi Tuhan bagi hidupku.
aku telah menerima hidup yang kekal dalam rohku, dan sesuai dengan Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Aku menyatakan bahwa aku telah diselamatkan. Aku lahir kembali. Aku adalah anak Tuhan. Sekarang aku memiliki Yesus yang tinggal dalamku, dan lebih besar roh yang ada dalamku daripada yang ada dalam dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4. Saat ini, dengan sadar aku berjalan dalam kehidupan yang baru dalam Yesus Kristus. Haleluya! Selamat, kamu sekarang telah menjadi anak Tuhan. Akhirnya, sampai jumpa pada renungan harian berikutnya di kemudian hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.